kita ketemu lagi di dalam program kita. Kita bersiap. Sekarang kita akan berbicara materi matematika tentang program linear yang kedua ya. Di dalamnya kita akan berbicara tentang nilai optimal fungsi sasaran dan aplikasi pemrograman linear. Namun, sebelum kita masuk ke materi utama, saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi pemirsa yang sudah berkenan mensubscribe tayangan ini dan memijit tombol loncengnya. Oke. Sekarang kita akan berbicara tentang nilai optimum. Apakah nilai optimum itu bisa maksimum, bisa minimum? Langkah-langkahnya yang pertama adalah bahwa tentukan titik kritis, kemudian masukkan ke dalam fungsi objektif. Yang disebut maksimum itulah nilai terbesar dan minimum adalah nilai terkecil. Yuk kita langsung praktekkan saja pada soal. Kita lihat contoh yang pertama. Kita punya permasalahan nilai maksimum dari fungsi sasaran fx, y sama dengan 10x ditambah 20y dengan faktor kendala x ditambah 4y lebih kecil dari 120, x ditambah y lebih kecil dari 60, dan x lebih besar 0 serta y lebih besar daripada 0. Oke, langkah pertama, kita akan tentukan titik kritis. Kita tuliskan dulu pertasamaannya tutup x-nya. Dari situ kita punya bahwa bagian atas kita punya 4x sama dengan 120, sehingga kita punya y-nya adalah 30. Sementara pada bagian bawah kita punya y-nya sama dengan 60. Oke, mana yang kita pilih? Kita ambil yang terkecil, yaitu y sama dengan 30. Loh, kenapa? Karena lambangnya lebih kecil dan lebih kecil. Lebih kecil 120, lebih kecil 60. Kita pilih y sama dengan 30, sehingga kita punya titik kritis 0,30. Kemudian, tutup y-nya sekarang. Bagian atas kita punya X-nya 120, bagian bawah kita punya X-nya 60. Mana yang kita pilih? Kita pilih saja yang terkecil, yaitu 60. Kenapa? Karena lambangnya lebih kecil dari 120 ya, lebih kecil daripada 100, daripada 60 ya. Sehingga kita punya titik kritis 60,0. Kemudian berikutnya kita eliminasi saja ya dari situ. Ya, bagian atas kurang bawah, sehingga kita punya 3y sama dengan 60, y-nya adalah 20. Kemudian y-nya kita masukkan ke dalam x plus y sama dengan 60. Dari mana? Dari situ ya. Oke. Y-nya kita ganti dengan 20, sehingga kita punya x ditambah 20 sama dengan 60, sehingga x-nya adalah 40. Sehingga kita punya titik 40,20. Yang terakhir kita ingat kita punya fungsi objektif fx, y sama dengan 10x tambah 20y. Kita punya 3 titik kritis 0,30 kita masukkan. Hasilnya 600. Kemudian titik yang lain kita punya 60,0 dimasukkan ke dalam fx, y. Hasilnya juga 600. Kemudian kita punya titik yang terakhir 40,20. Ternyata setelah dihitung hasilnya 800. Yang ditanya apa? Maksimum, ambil 800 ya. Maka jawabannya E saja. Itu kurang lebih begitu. Tapi ada cara lain ya. Kalau barusan terlalu simpel ya oke, kita pakai cara lain ya. Kita punya sistem persamaan seperti ini kan? Ya, kita gambarkan pada sistem koordinat kartesius. Ada sumbu x, ada sumbu y, ada titik pusat 0. Oke, kita tutup bagian y-nya. Ya, kita punya x-nya 120. Di mana 120 pada sumbu x? Oh, kita taksih tanda di situ ya. Kemudian sekarang kita tutup bagian X-nya, sehingga kita punya Y-nya berapa? Oh, Y-nya sama dengan 30. Di mana Y sama dengan 30? Kurang lebih pada sumbu Y di situ ya. Setelah ditandai, tarik mang. Ada garis di situ ya. Antara 30 dan 120. Sekarang kita bagian yang kedua, tutup Y-nya. Dapat X-nya berapa? 60. Di mana X 60? Ya, di situ kasih tanda ya pada sumbu X. Kemudian sekarang kita tutup bagian X-nya. Kita dapat Y-nya berapa ya? Dapat y-nya 60. Di mana disimpan? Oh, pada sumbu y di situ. Kasih tanda, tarik mang. Ya, antara 60 dan 60 kita tarik garis. Kemudian, oke, kita ganti bagian bawah itu 60,0, yang itu juga sama dengan titik 0,30. Kemudian, kita lihat, kita kasih tanda itu titik A dan titik B dan titik C. Nah, kemudian lebih kecil 220 berarti arsirannya ke bawah, lebih kecil 60 juga arsirannya ke bawah, X lebih besar 0 arsirannya ke kanan, Y lebih besar 0 arsirannya ke atas. Berarti daerahnya yang itu ya. Kita punya titik A, B, dan C. Oke, selanjutnya kita akan menentukan titik potong C dengan cara mengeliminasi ya. X tambah 4Y sama dengan 120 dikurangi X plus Y sama dengan 60, hasilnya 3Y sama dengan 60.
Y-nya 20. Kita masukkan Y 20 ke dalam X plus Y sama dengan 60 ya. Dari situ toh. Oke. Sehingga kita punya X ditambah 20 sama dengan 60 dan kita punya X-nya 40. Oh, berarti titik C itu 40,20 ya. Terakhir, yuk kita punya titik sudut arsiran, titik A, simpan di situ 0,30. Kita akan masukkan ke fungsi sasaran atau fungsi objektif fx, y sama dengan 10x ditambah 20y. Yuk kita masukkan. F 0,30 hasilnya 600. Sekarang kita lihat titik B, simpan di situ. Titik B berapa? 60,0. Kita masukkan ke fungsi sasaran, yaitu F 60,0. Hasilnya berapa? 600 juga. Yang terakhir kita lihat titik C, ya, itu 40,20 masukkan juga ke fungsi sasaran. Kita punya F 40,20 hasilnya 800. Karena yang ditanya maksimum, maka jawabannya adalah 800. Ya, sehingga fungsi sasaran memiliki nilai 800 di titik C. Lanjut dengan soal berikutnya. Contoh yang kedua, kita punya fungsi Z sama dengan X min 2Y dengan syarat X plus Y lebih besar dari 8 dan 2X plus Y lebih kecil dari 12. X-nya lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Yang ditanya jika M besar maksimum, M kecil minimum, ditanya M besar dikurang M kecil. Karena lambangnya berbeda, maka kita gambarkan aja langsung ya, sumbu X, sumbu Y, dan pusat koordinat 0. Kita tutup bagian Y yang itu, kita punya X-nya sama dengan 8. Di mana X 8 pada sumbu X? Simpan di situ, kasih tanda, yes. Kemudian selanjutnya kita tutup bagian X-nya, Y-nya berapa? Dapat Y-nya 8. Di mana Y 8 pada sumbu Y? Simpan di situ, kasih tanda, tarik tarik garis. Ya, oke, di situ anggap aja titik A. Selanjutnya pada bagian yang kedua, Y-nya kita tutup, maka kita punya X sama dengan berapa? 6, di mana X sama dengan 6 tentu aja sebelum 8 ya. Kasih tanda di situ. Kemudian tutup bagian X-nya sekarang. Kita punya Y-nya berapa? Hey, Y-nya 12. Tentu aja di sebelah atas 8 ya. Kita kasih tanda di situ. Kemudian tarik garis. Jangan ragu-ragu, jangan malu. Anggap di situ titik B. Yes. Kemudian sekarang lembang lebih besar dari 0 berarti arsirannya ke atas, lebih kecil 12 arsirannya ke bawah, kemudian X lebih besar 0 berarti arsirannya ke kanan. Daerahnya itu ya. Oke, daerah arsirannya itu ternyata. Dan sekarang anggap saja itu titik 0,8, yang bawah A itu, yang B itulah 0,12 ya. Nah, sekarang kita akan menentukan titik potong C. Eliminasi saja 2X tambah Y sama dengan 12 dikurangi X plus Y sama dengan 8. Yuk kita kurangi, X-nya sama dengan 4. 4-nya dimasukkan ke mana? Ke dalam X plus Y sama dengan 8. Yuk kita masukin. Kita punya berapa? 4 ditambah Y sama dengan 8. Sehingga Y-nya adalah 4. Oh, ternyata titik C itu adalah 4,4. Lalu kita lakukan titik kritisnya kita punya kan A 0,8. Kita masukkan ke Z yaitu X min 2Y. Hasilnya kita punya 0 dikurang 2 kali 8, hasilnya min 16. Kemudian B itu adalah 0,12. Kita masukkan ke dalam Z, yaitu 0 min 2 kali 12. Hasilnya min 24. Kemudian titik C 4,4 kita masukkan ke dalam Z. Yes. Sehingga kita punya 4 min 2 kali 4. Hasilnya minus 4. Minus 4 lah nilai maksimum M besar. M kecilnya min 24. Yuk kita kurangi. Hasilnya adalah 20. Jawabannya tentu saja E saja. Ya, kamu tinggal mengurangi M besar dikurang M kecil. Oke. Kita lanjut dengan soal-soal berikutnya. Contoh yang ketiga. Ya, kita ingin mencari jumlah dua bilangan real tak negatif X dan 2Y yang tidak lebih besar daripada 10 dan Y ditambah 8 tidak lebih kecil daripada 2X. Yang ditanya nilai maksimum dari 3X ditambah Y. Nah, kita tuliskan di situ ya masing-masing. Ya, kemudian kita otak-atik fungsi sasarannya adalah fx, y sama dengan 3x ditambah y. Oke? Kita gambarkan pada sistem koordinat, yaitu sistem koordinat sumbu x dan sumbu y, pusatnya di 0,0. Kita tutup 2y-nya, maka x-nya sama dengan berapa? 10. Simpan 10 di situ pada sumbu x, kasih tanda. Kemudian selanjutnya kita tutup bagian x-nya, maka y-nya kita dapat Y-nya sama dengan 5. Oke, kita kasih tanda di situ, kemudian tarik garis dari 5 ke 10.
Oke, lanjut dengan yang berikutnya. Yang mana Y-nya ditutup, maka X-nya berapa ya? X-nya ternyata 4. Di mana 4? 4-nya kita simpan di situ, kasih tanda. Kemudian selanjutnya 2X-nya kita tutup, maka kita punya Y-nya sama dengan minus 8. Minus 8 ada di bawah, kita kasih tanda, tarik garis dengan 4. Oke, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Sekarang di mana arsirannya lebih kecil dari 10? Oh, di bawah garis. Lebih kecil dari 8 di atas garis itu. X lebih besar 0 ke kanan, Y lebih besar 0 ke atas. Arsirannya di situ. Oke? Tugas kita sekarang mengubah ya, titik 4 itu adalah titik A, 4,0. Pada sumbu Y itu adalah 0,5 titik B. Kemudian titik C itu kita akan cari dengan cara eliminasi. Yuk kita eliminasi. Yes, kita kurangi saja, maka kita punya 5Y sama dengan 12. Ya, Y sama dengan 2,4. Sehingga kita punya 2,4-nya dimasukkan. Oke, ke situ. Maka kita punya X-nya sama dengan 5,2. Titik C-nya 2,4 ya. Kita punya titik kritis berapa? A-nya 4,0. Kita masukkan ke fungsi fx, y sama dengan 3x ditambah y. Kita masukkan ke sana, dapat 12. Titik B 0,5 kita masukkan juga. Ya. Ke dalam F kita punya 3 kali 0 tambah 5, hasilnya adalah 5. Sementara C adalah 5,2 dan 2,4 dimasukkan ke dalam F, kita punya hasilnya adalah 18. Yang ditanya nilai maksimum, maka jawabannya adalah 18. D kita kasih tanda di situ. Yes. Oke, kita lanjut dengan soal-soal berikutnya. Contoh yang keempat, yang ditanya nilai minimum dari fungsi F yaitu X tambah Y dengan 3 buah daerah pertasamaan. Ya. Oke, langsung aja kita gambarkan yuk. Ya, itu sumbu X, sumbu Y, dan pusat koordinat 0. Oke, sekarang 4X ditambah Y lebih besar 12. Tutup Y-nya. Kita punya X-nya berapa? X-nya 3. Ya, kasih tanda di situ. Kemudian lanjut tutup 4X-nya, Y-nya sama dengan 12. Kita kasih tanda di situ. Kita tarik garis. Oke, next dengan persamaan berikutnya. 2X ditambah Y sama dengan 12. Kita tutup Y-nya, maka X-nya kita dapat 6. Oke? Simpan 6-nya pada sumbu X, kemudian kita tutup bagian X-nya, kita dapat Y-nya berapa juga? 12. Oke, kita tarik garis di situ. Iya. Oke, lanjut sekarang. X min 2Y lebih kecil sama dengan 6. X-nya berapa? Min 6. Di mana min 6? Di sebelah kiri. Ya. Oke, kasih tanda di situ. Kemudian tutup bagian X-nya, maka kita punya Y-nya sama dengan 3. Oke, simpan di situ, tarik garis. Daerah pertasamanya kita lihat, ya, lebih besar dari 12 berarti daerahnya ke atas, lebih kecil 12 ke bawah, lebih kecil min 6 daerahnya ke atas. Arsirannya seperti itu. Selanjutnya, tugas kita adalah mencari titik potong, ya. Oke, kita akan menentukan titik potong B ya dengan cara mengeliminasi. Siapa yang dieliminasi? Ya. Sementara titik A kita tentukan dulu 0,12. Oke, untuk mencari titik B itu kita kalikan 2 saja. Jadi 8X ditambah 2Y sama dengan 24. Sementara yang lainnya X dikurangi 2Y sama dengan min 6. Kita tambahkan yuk biar Y-nya hilang. 9X sama dengan 18. Maka X-nya sama dengan 2. Ya. Oke. Kemudian setelah dapat X2, masukkan X-nya ke situ. Ya, maka kita punya 2 min 2Y sama dengan min 6, dapat Y-nya 4. Oh, ternyata titik B itu 2,4. Tuliskan 2,4 di situ ya. Kemudian selanjutnya kita punya titik potong C. Ya, kita eliminasi yang mana? Yang 2X plus 2 plus Y itu dikalikan 2 saja. Jadi 4X plus 2Y sama dengan 24. Sementara yang itu X min 2Y sama dengan min 6 tetap saja. Apa yang kita lakukan? Tambahkan. Ya, kita punya 5X sama dengan 18. Hasilnya adalah X sama dengan 3,6. Hasilnya kita masukkan ke persamaan X min 2Y sama dengan min 6. Dimasukkan ke dalam X di situ. Sehingga kita punya Y-nya sama dengan 4,8. Sehingga C-nya kita punya 3,6 ya, dan 4,8. Kemudian titik kritisnya kita daftarkan, A-nya 0,12. Kita masukkan ke fungsi sasaran, yaitu X tambah Y. 0 tambah 12, hasilnya 12. Oke, sekarang yang B, 2,4. Masukkan ke dalam F.
yaitu kita punya F sama dengan 2 tambah 4, hasilnya 6. Kemudian yang C adalah 3,6 dan 4,8 kita tambahkan, sehingga F sama dengan hasilnya adalah 8,4. Yang ditanya nilai minimum, maka 6 jawabannya. C kita kasih tanda di situ ya. Oke, kita lanjut lagi dengan soal-soalnya. Ya, kita lihat contoh yang kelima. Seorang pembuat kue ya ingin mempunyai 4 kg gula dan 9 kg tepung, ingin membuat kue jenis A dan jenis B. Oke, kita bikin matriksnya dulu. Ya, kita punya 4 kg gula, tulis 4000 gram di situ. Kita ubah 9 kg tepung simpan 9000 gram di situ. Kemudian kita akan lihat bagaimana cara membuat kue A, 20 gram gula, simpan 20 di situ, kemudian tepung 60 gram, simpan di situ. Untuk kue jenis B, simpan 20 di situ, kemudian 40 gram, simpan di situ. Oke, kemudian fungsi sasarannya adalah 4000 X ditambah 3000 Y dari situ, karena harga jualnya 4000 untuk kue A dan 3000 untuk kue B. X-nya lebih besar 0, Y-nya lebih besar 0. Kenapa? Karena jumlah kue harus positif. Oke, kita punya pertasamaan 20X tambah 20Y lebih kecil 4000. Ya, dari situ, sementara 60X ditambah 40Y lebih kecil 9000. Dari situ ya, tentang tepung. Oke, kita perkecil sekarang, sederhanakan jadi 2X ditambah 2Y lebih kecil 400, bagian bawahnya jadi 3X ditambah 2Y lebih kecil daripada 450. Yang pertama Y-nya kita tutup. Ya, sehingga kita punya bagian atas X-nya 200, bagian bawah X-nya 150. Kita ambil yang terkecil. Kenapa? Karena lambangnya lebih kecil. Kita punya titik 150,0. Kita masukkan ke fungsi objektif saja. Ya, hasilnya 4000 dikali 150, hasilnya 600.000. Oke, kita lihat bagian yang kedua. Kita tutup sekarang X-nya ya. Y yang atas kita punya 200, Y yang bawah kita punya 225. Ambil yang terkecil. Ya, yang 200 kita punya titik 0,200, masukkan ke fungsi objektif. Kita punya 0 ditambah 3000 kali 200, hasilnya 600.000. Oke. Yang terakhir kita eliminasi. Kita kurangi saja ya, sehingga kita punya X-nya sama dengan 50. Ya, dan 50-nya kita masukkan ke dalam persamaan awal sehingga Y-nya punya 150 ya. X-nya dimasukkan ke situ, sehingga kita punya titik 50,150, kita masukkan ke fungsi objektif. Hasilnya ternyata berapa? 650.000. Karena yang ditanya maksimum, jawabannya 650.000. Oke, next. Selanjutnya adalah kita punya permasalahan seperti berikut. Menjelang hari raya, Pak Mahmud hendak berjualan sapi dan kerbau. Harga sapi 9 juta, harga kerbau 8 juta, dan modal yang ia miliki 124 juta. Oke, kita mainkan matriksnya. 9 juta, nolnya terlalu banyak, kita simpan aja angka 9. Ya, buang dulu nolnya. Ya. Kemudian untuk kerbau 8 juta, simpan 8 di situ. Nolnya dibuang dulu. Ya. Modal yang dia miliki 124 juta, buang dulu nolnya. Jadi kita sederhanakan ya, 124 juta. Oke, kemudian kandang hanya menampung 15 kerbau dan sapi, ya, kita tuliskan seperti itu. Nah, dari mana fungsi objektif 1.300 X itu dari 10.300 dikurangi 9 juta. Sementara untuk kerbau 1.200 kali Y dari 9.200 dikurangi 8 juta, ya. Oke. Kemudian kita tuliskan persamaannya 9X tambah 8Y kurang dari 124, ya. Kemudian yang bagian bawah X tambah Y kurang dari 15. Ya. Oke, dari situ tentang kapasitas kandang. Kita coba yang atasnya tetap, kemudian yang bawahnya kita kalikan dengan 8 semuanya. Sehingga punya pertasamaan seperti itu. Bagian yang pertama kita tutup bagian Y-nya, sehingga kita punya X yang atas itu 15, X yang bawah 13,8. Yang terkecil 13,8 nggak mungkin dipakai karena itu tidak bilangan bulat, nggak mungkin ada sapi ya yang jumlahnya ada koma-komanya. Sekarang bagian yang kedua, X-nya tutup, Y yang atas 15, Y yang bawah 15,5, maka kita ambil yang terkecil, Y-nya 15, sehingga kita punya titik kritis 0,15. Yuk kita masukkan ke posisi objektif, ya masukkan aja 0 ditambah 1.200 kali 15, hasilnya 18 juta.
Oke, nah sekarang yang terakhir, itu sekarang kita eliminasi. Bagian yang ketiga, X-nya dapat 4 setelah dieliminasi, Y-nya dapat 11 dengan cara X-nya dimasukkan ke dalam persamaan itu ya. Kita punya titik 4,11 sehingga kalau kita masukkan menjadi hasilnya 18.400.000 itu keuntungan terbesar. Sehingga kalau ingin besar maka harus menjual 4 sapi dan 11 kerbau. Oke, next kita lanjut dengan permasalahan berikutnya. Kita lihat contoh yang ketujuh. Rani dan Ratu hendak menjalankan suatu bisnis kecil, bikin blues dan rock ya. Kita rancang model matematikanya ya. Kita bikin matriksnya seperti berikut. Ya, ada blues dan rock ya di situ. Untuk menyelesaikan satu blues, Rani dan Ratu harus bekerja 1 jam, simpan 1 jam di situ. 1 jam di bagian Ratu juga. Untuk menyelesaikan satu rock, Rani membutuhkan 1 jam, simpan 1 jam di situ. Sementara Ratu 0,5 jam, simpan 0,5 di situ. Rani hanya mampu menyediakan 7 jam, simpan angka 7 pada total ya. Kemudian Ratu 5 jam kerja, simpan angka 5 pada total pada baris Ratu. Oke, kemudian fungsi objektifnya adalah 80.000 X. Itu adalah keuntungan untuk setiap plus dan 60.000 Y keuntungan untuk setiap rock. Kemudian kita tuliskan X plus Y lebih kecil sama dengan 7 dari mana? Dari baris Rani, mohon maaf ya. Kemudian X ditambah 0,5 Y lebih kecil sama dengan 5 pada baris Ratu. Kita langsung kurangi saja, kita dapat 0,5 Y sama dengan 2, sehingga Y itu sama dengan 4. Selanjutnya, 4 kita masukkan ke dalam X plus Y sama dengan 7. Ya, kita ganti Y-nya dengan 4, sehingga kita punya X-nya sama dengan 3. Pada bagian pertama kita punya X sama dengan 3, Y sama dengan 4. Tidak dipilih karena yang diminta X harus sama dengan Y. Ya, nggak dipilih. Maka kita inisiatif ganti aja Y-nya sama 3. Ya, ini dipilih karena X-nya sama dengan Y. Yuk kita ambil titik 3,3. Kemudian kita masukkan ke fungsi objektif. Sehingga kita punya seperti itu. Hasilnya adalah 420.000. Bagaimana kalau X yang kita ganti dengan 4, Y-nya 4 tidak dipilih karena X tambah Y-nya lebih besar daripada 7. Padahal yang diminta X plus Y lebih kecil sama dengan 7. Maka keuntungan maksimalnya 420.000. Oke. Lanjut sekarang contoh soal yang terakhir ya, contoh yang ke-8. Ada perusahaan transportasi harus mendistribusikan 1.200 paket. Ada 2 buah truk 1 dan truk 2. Ya, truk 1 memuat 200 paket, simpan angka 200 di situ. Kemudian truk 2 memuat 80 paket, simpan 80 di situ. Totalnya minimal harus 1.200 paket, simpan 1.200 pada bagian total. Kemudian biayanya adalah truk 1 400.000, simpan 400.000 pada bagian truk 1. Kemudian truk 2 biayanya 200.000, simpan 200.000 di situ. Sementara biaya yang tersedia 3 juta, simpan 3 juta pada bagian total. Ya, kemudian fungsi objektif dari biaya pengangkutan itu adalah 400.000 X. Dari mana? Itu 400.000 dikalikan dengan X ya. Untuk truk 1 sementara 200.000 Y didapat dari situ ya. Oke. Yuk kita tuliskan 200 X ditambah 80 Y lebih besar 1.200. Sementara yang itu 400.000 X ditambah 200.000 Y lebih kecil sama dengan 300.000. Kita sederhanakan yuk. Yang atas bentuk sederhananya 5X tambah 2Y lebih besar sama dengan 30. Bagian yang bawah 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 15. Karena lambangnya berbeda, kita langsung gambarkan sumbu X dan sumbu Y serta pusat koordinat. Kita gambarkan seperti itu. 5X plus 2Y lebih besar sama dengan 30. Kita tutup Y-nya, maka kita punya X-nya 6. Ya, simpan 6 pada sumbu X di situ. Ya, kemudian kita tutup bagian X-nya, maka 2Y sama dengan 30, Y-nya 15. 15 simpan pada sumbu Y. Kemudian tarik garis. Ya, tarik garis seperti itu. Kemudian sekarang kita tulis 2X tambah Y sama dengan 15. Tutup Y-nya, maka kita dapat X-nya 7,5. Simpan di situ 7,5. Kemudian tutup bagian 2X-nya, maka kita dapatkan Y-nya 15. Ya, tarik garis ke situ. Kemudian
Lebih besar 30, arsirannya ke atas, lebih kecil 15, arsirannya ke bawah, Y lebih besar 0, arsirannya ke atas. Berarti daerahnya seperti itu ya. Otomatis kita punya 3 buah titik sudut di situ. 0,15 kita masukkan ke fungsi objektif sehingga kita mendapatkan 300.000. Titik berikutnya adalah 6,0, masukkan ke fungsi objektif. Kita dapatkan berapa? 2.400.000. Yang terakhir 7,5,0 masukkan ke fungsi objektif, kita dapatkan berapa? 3 juta. Yang diminta yang terkecil minimal 2.400.000. Oh, selesai ya. Dari sekian banyak contoh itu sekarang silakan kamu latih jurus-jurusnya ya. Saya menyediakan 5 buah soal yang bisa kamu kerjakan ya dengan serius. Tidak ada orang pintar dan jenius tanpa bekerja keras. Andai kamu menemukan permasalahan, silakan klik bahas program linear 2. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ciao.